Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Lavila, NIM 1917402217 dari kelompok 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempat. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah agama Katolik, baik itu di dunia, di Indonesia, dan di Kabupaten Banyumas. Yang pertama, sejarah agama Katolik di dunia. Kata agama Katolik secara frasiologis terbagi menjadi dua, yaitu agama dan Katolik. Secara sederhana, pengertian agama juga dapat dilihat secara etimologis dan terminologis. Kata Katolik sendiri juga berasal dari kata sifat yang menggunakan bahasa Yunani, yaitu katolikos yang artinya universal, menyeluruh atau umum. Katolik juga merupakan sebuah agama besar di muka bumi, yang mana merupakan suatu agama atau wahyu yang sama halnya dengan dua agama wahyu lainnya, yaitu seperti Yahudi dan Islam. Istilah Katolik juga muncul dalam syahadat-syahadat dan rumus pengakuan imam para calon baptis sejak abad keempat. Walaupun sebelumnya diyakini sudah terdapat teori lain bahwa Gereja Kristus adalah Katolik. Agama dan teologi Kristen Katolik, yaitu Katolikos yang artinya adalah ajaran yang bersifat umum dan tersebar di seluruh dunia atau dapat diterima di seluruh dunia. Kata Katolik sendiri secara menyeluruh lagi dianggap sebagai nama ajaran gereja yang benar. Agama Katolik pertama kali tumbuh ketika Yesus lahir di kota Bethlehem, Palestina pada awal abad keempat Masehi, di mana gereja mendapat pengakuan resmi dari Kaisar Romawi Konstantin Agung pada tahun 380 Masehi dalam bentuk Katolik Ortodoks. Sejak abad pertama sampai abad keempat, agama Kristen Katolik telah menyebar di sekitar Laut Tengah, dan dalam abad keempat sampai abad ke-13, agama Katolik menyebar di beberapa bagian, seperti Eropa. Lalu pada abad ke-13 sampai abad ke-18, memasuki benua Amerika, sebagian Afrika, dan Asia. Kemudian pada abad ke-19, agama Kristen Katolik sudah berkembang ke seluruh dunia. Penganut agama Katolik itu pun membludak pada masa itu. Perkenalkan, saya Nil Hidayah, NIM 1917402167 akan menjelaskan mengenai populasi dan potret umat Katolik di dunia, Indonesia, dan juga Banyumas. Yang pertama ada populasi dan potret Katolik di dunia. Jadi berdasarkan hasil data statistik itu dijelaskan bahwa umat Katolik itu yang dibaptis dilaporkan meningkat sebesar 6% antara 2013 dan juga 2018. Telah mencapai 1,3 miliar atau kisaran 18% dari populasi global. Dinyatakan bahwa antara Amerika Utara dan Amerika Selatan itu menduduki tingkat pertama sebesar 63,7 Katolik per 100 penduduk, diikuti Eropa sebesar 39,7, Oseania 26,3, Afrika 19,4, dan Asia 3,3 untuk setiap 100 penduduknya masing-masing. Jumlah uskup dilaporkan itu terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 mencapai sekitar 5,337, naik dari 5.173 pada tahun 2013. Selanjutnya itu ada populasi dan potret Katolik di Indonesia. Jadi mayoritas umat Kristen di Indonesia itu adalah umat Protestan. Dari 2,3,5 juta total penduduk Indonesia itu beragama Kristen. Sekitar 16,5 juta orang itu mengikuti ajaran-ajaran umat Protestan, sementara 7 juta orang lainnya itu mengikuti ajaran dari agama Katolik. Selanjutnya ada lokasi dengan komunitas Kristen Katolik yang jumlahnya cukup besar. Itu yang pertama ada daerah Sumatera Utara, yang kedua ada Kalimantan, ketiga ada Sulawesi Utara, keempat ada Sulawesi Barat, kelima ada Maluku, keenam ada Papua, ketujuh ada Flores, Sumba, dan juga Timor Barat. Selanjutnya ada populasi dan potret umat Katolik di Banyumas, yaitu pada tahun 2013 itu dengan jumlah penduduk sekitar 17.464.103 itu diduduki oleh umat Katolik,
dengan kisaran antara 58.942. Sedangkan pada tahun 2019 itu dengan total 1.840.152 jiwa yang memiliki jumlah penganut Katolik sebesar 0,89%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryaningsih, NIM 1917140215. Di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran agama Katolik, hari besar agama Katolik, serta ritual ibadah agama Katolik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ajaran agama Katolik. Di PPT sudah ada. Yang pertama itu 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berzina. Ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Yang kesembilan, jangan mengingini istrimu sesamamu. Yang terakhir, 10 itu jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Yang selanjutnya, 5 perintah gereja. Yang pertama, rayakan hari raya disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Yang ketiga, berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Yang keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Yang kelima, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Yang selanjutnya yaitu 2 perintah kasih. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua yaitu kasihilah sesama manusiamu seperti dirimu sendiri. Yang selanjutnya ada kaidah emas. Kaidah emas di sini itu yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu 8 sabda bahagia. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerjaan surga. Yang selanjutnya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah karena mereka akan dipuaskan. Yang kelima, berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan beroleh belas kasihan. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kemudian yang terakhir yaitu berbahagialah orang yang dianiaya karena mereka melakukan kehendak Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Yang selanjutnya itu hari besar agama Katolik. Hari besar agama Katolik yang ada di Indonesia itu ada 9. Yang pertama, hari raya Santa Perawan Maria di Gunung Tanpa Noda yang dirayakan setiap tanggal 8 Desember. Hari raya ini diresmikan sebagai pesta perayaan umum gereja pada tahun 1476. Yang selanjutnya hari raya Natal yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember yang diperingati sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Selanjutnya hari raya Santa Perawan Maria Bunda Allah yang dirayakan setiap tanggal 1 Januari bertujuan untuk merayakan peran keibuan Bunda Maria terhadap Yesus Kristus. Yang keempat, hari raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria yang diperingati setiap tanggal 19 Maret untuk Santo Yusuf, ayah sambung dari Yesus Kristus. Yang kelima, Trihari Suci Paskah. Pada hari Kamis Putih, umat Katolik memperingati peristiwa perjamuan terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Sedangkan pada hari Jumat Agung, umat Katolik memperingati wafatnya Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Sedangkan hari Paskah atau Minggu, umat Katolik merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Selanjutnya, hari raya kenaikan Yesus Kristus atau dikenal sebagai hari kenaikan atau Kamis Kudus bertujuan memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga.
Yang selanjutnya Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul, bertujuan untuk menghormati kemartiran para rasul, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus di Roma, berasal dari tradisi kuno tanggal 29 Juni. Yang selanjutnya Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Gereja Katolik Roma percaya bahwa setelah Bunda Maria menyelesaikan perjalanan hidup duniawinya, tubuh dan jiwanya diangkat ke dalam kemuliaan surga, diperingati setiap tanggal 15 Agustus. Yang selanjutnya Hari Raya Semua Orang Kudus atau disebut dengan All Saints Day atau All Hallows. Di dalam bahasa Inggris, hari besar ini dirayakan setiap tanggal 1 November, bertujuan menghormati semua orang kudus, baik yang terkenal maupun tidak. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang ritual ibadah agama Katolik. Yang pertama itu ada kebaktian malam Paskah, atau yang sering disebut dengan perayaan resmi pertama yang digunakan dalam merayakan kebaktian Yesus yang banyak dijumpai di gereja. Kebaktian inilah anak-anak menerima pembaptisan, sedangkan orang-orang dewasa menjalankan katekumen. Yang kedua, Magnificat. Secara liturgis dalam ibadat Magnificat merupakan nyanyian atau sebuah kidung yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55 yang tersisip dalam sebuah prosa. Yang ketiga, perminyakan atau agama. Merupakan sebuah ritual dalam agama dengan cara mengoleskan minyak harum, mentega cair, maupun lemak binatang yang bertujuan untuk melambangkan pemberian pengaruh ilahi atau sakramental, suatu pancaran kekuatan guna sumber atau penyakit. Yang keempat, persembahan hewan. Merupakan bagian ritual keagamaan yang bertujuan menyenangkan Tuhan atau dewa-dewa dengan harapan agar mereka akan mengganti keadaan alam sesuai dengan keinginan penyembahnya. Sedangkan yang kelima, yang terakhir yaitu sursum corda, atau dalam bahasa Latin yaitu arahkan hatimu kepada Tuhan, adalah dialog pembuka pada pembukaan ibadat Ekaristi atau anafora dalam liturgi-liturgi gereja-gereja Kristen. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tristianisi, NIM 1917402181. Di sini saya akan melanjutkan tentang struktur pemimpin dalam Gereja Katolik. Secara organistoris, Gereja Katolik di seluruh dunia adalah satu, tidak terpecah dan tidak terbagi dalam aliran, sekte maupun organisasi yang otonomi. Tetapi secara hierarki memiliki satu garis organisasi, satu iman, satu baptisan, satu liturgi, satu pemimpin, dan satu Tuhan. Gereja Katolik dipimpin oleh seorang paus sebagai pimpinan tertinggi di dunia. Paus membawahi seluruh kardinal dan para uskup di seluruh dunia. Paus berkedudukan di Vatikan, Roma, dan Italia. Baiklah, selanjutnya adalah susunan hierarki Gereja Katolik. Yang pertama adalah Paus. Paus artinya Bapa, sering juga disebut Santo Bapa atau Bapa Suci, karena mempunyai tugas suci yaitu memimpin seluruh gereja kudus. Paus adalah kepala gereja yang mengganti Santo Petrus dalam jabatan sebagai guru dan gembala. Di antara para uskup sedunia, Paus mempunyai kedudukan primus inter pares yang pertama dan dari para uskup. Dalam menjalankan tugasnya, Paus dibantu oleh yang pertama, para kardinal, yaitu para penasehat paus. Pada umumnya, mereka adalah para uskup yang memiliki keunggulan dalam bidang ajaran, kesusilaan, kelehan, dan kebijakan. Yang kedua adalah Kuria Roma, yaitu departemen-departemen yang menyelenggarakan berbagai urusan gerejani. Tiap departemen dikepalai oleh seorang kandidal. Yang ketiga adalah Duta Besar Vatikan, yaitu orang-orang yang bergelar Monsignor yang unggul dalam bidang diplomatik yang ditugaskan oleh seorang paus sebagai kepala negara Vatikan ke seluruh dunia. Selanjutnya adalah uskup. Uskup adalah pemimpin gereja lokal atau keuskupan atau dioses. Uskup adalah sering disebut wali gereja. Para uskup adalah pengganti para rasul yang bertugas sebagai guru atau pengajar, imam atau pengudus, dan gembala sebagai pemimpin dalam gereja. Dalam menjalankan tugasnya, uskup dibantu oleh yang pertama, vikaris jenderal atau vikjen atau wakil uskup. Yang kedua adalah pastor kepala paroki yang dibantu lagi oleh pastor rekan. Yang ketiga adalah para pastor, yaitu tentu yang ditugaskan khusus oleh uskup dalam lembaga tertentu atau melayani kelompok kategori atau fungsional. Yang keempat adalah
diakon tertapis, yaitu membantu uskup dalam bidang tertentu, misalnya menjadi saksi resmi gereja dalam perkawinan. Itu seperti menerima konsumsi kudus dan membaptis dan lain-lain. Kristus menghendaki agar gereja berlangsung terus sampai pada akhir zaman. Oleh sebab itu, jabatan-jabatan yang diserahkan kepada Petrus dalam para rasul lainnya harus berlangsung terus. Dia juga menghendaki agar gereja mempunyai pemimpin untuk mengatur dan mengarahkan umatnya kepada pemimpin yang baik dan benar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.